Sebelum saudara menonton video atau Mira cerita ini, kami menyarankan agar saudara menonton dari awal kisah Wiracarita Aswamedhaparwa ini agar bisa dipahami dan dimengerti tentang alur ceritanya. Video atau cerita sebelumnya dapat Anda lihat di link deskripsi di bawah ini. Kisah pewayangan Aswamedhaparwa merupakan bagian ke-14 dari kisah Mahabharata yang sering disebut dengan Astadasa Parwa atau 18 Parwa. Aswamedha hayatnya merupakan upacara suci yang akan dilakukan oleh Panca Pandawa dengan mengorbankan seekor kuda putih yang digunakan sebagai sarana upacara. Karena upacara ini mampu membersihkan bumi dari kekotoran akibat dari kekalahan para Kurawa. Dalam peperangan Bharatayuddha, Aswamedhaparwa disebut juga Aswamedhikaparwa yang memaparkan kisah upacara besar Aswamedha, yaitu penganugerahan Prabu Yudhistira menjadi Maharaja di Raja Hastinapura dengan wilayah meliputi wilayah India Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Beberapa dari antara pertempuran-pertempuran yang patut dicatat karena memang merupakan yang seru dan dahsyat. Pertama-tama adalah ketika Arjuna berhadapan dengan anak cucu Trigatra yang sejak semula memang sudah saling bermusuhan. Para ksatria Trigatra ini terkenal dengan kemahirannya menggunakan kereta. Setelah mengetahui bahwa kuda kurban yang dijaga oleh Arjuna yang memasuki wilayah kerajaannya, mereka pun siaga mengenakan pakaian perang bersenjata lengkap dan mengepung Arjuna. Sebagian pasukan Trigatra dengan kereta-kereta yang posisinya disusun berlapis-lapis bersenjata busur dan panah mengepung kuda kurban dengan tujuan menangkapnya. Dengan tenang dan sabar Arjuna menghadapi mereka. Arjuna mengenakan busana lengkap cemerlang berkilauan melambangkan misinya. Sehubungan dengan upacara yang dilakukan, ia mengucapkan kata-kata manis dan diplomatis untuk mencegah agar tidak terjadi permusuhan. Akan tetapi pahlawan-pahlawan Trigatra tidak menghiraukan ucapan-ucapan Arjuna, bahkan langsung menyerang dengan senjata. Tentu saja Arjuna tidak mungkin lagi tinggal diam. Ia pun bergerak mengeka dan menangkis serangan yang dilancarkan secara bertubi-tubi dilakukan oleh orang-orang yang sedang dikuasai kegelapan dan nafsu. Arjuna bergerak lincah meliputkan diri sambil tersenyum-senyum dan berkata, "Tahan dulu senjata tuan-tuan. Cara tuan-tuan ini tidak benar. Kehidupan ini sangat berharga. Sebenarnya lah." Pada waktu Arjuna berangkat, Yudhistira dengan tegas memperingatkan agar tidak sampai membunuh para ksatria yang sanak saudaranya sudah tewas di dalam pertempuran besar di Kurusetra. Mengingat tugas yang dijalankan kali ini, dengan sangat Arjuna meminta kepada kaum Trigatra agar mereka bersabar dan menahan diri. Akan tetapi mereka itu tidak peduli. Pasukan itu menyerang terus dengan dahsyatnya dengan tujuan membunuh. Karena itu, terpaksa Arjuna menghadapi Suryawarman Raja bangsa Trigatra itu dengan menghujamkan ratusan anak panah guna menangkis senjata mereka. Pasukan musuh itu telah tersebar di segenap penjuru memenuhi medan dengan kereta-keretanya yang kuat dan bersenjata lengkap. Suryawarman telah memperlihatkan kehebatan ilmu panahnya. Dengan kecepatan luar biasa, ia telah menghujamkan ratusan anak panah lurus-lurus menuju Dananjaya. Arjuna dikeroyok dari segala jurusan, panah-panah tajam berhamburan menuju dirinya dengan satu tujuan, membunuh. Tetapi senjata Gandhiwa bukanlah senjata biasa. Dengan ribuan anak panah yang meluncur dari senjata itu, ditangkisnya kabut panah yang meluncur dari berbagai jurusan itu. Ketuarman, adik yang sangat perkasa dari Suryawarman, memetik menyeramkan sambil menyerbu dengan ganas untuk membela kakaknya. Melihat serangan tiba-tiba dan dahsyat itu, putra Pandu terpaksa mengarahkan senjatanya ke arah penyerang itu dan melepaskan serentetan anak panah. Ketuarman terjungkal dan tewas. Melihat Ketuarman tewas, Datawarman dengan mengendarai keretanya menyerbu maju. Senjata yang dipasang pada keretanya memuntahkan puluhan anak panah yang sungguh tidak tercela. Benar-benarlah suatu hujan panah yang tidak ada putus-putusnya.
Melihat cara anak muda itu memainkan senjatanya, Arjuna pun kagum. Gudakesa, putra Indra itu tidak melihat bagaimana Dharitawarman mengambil panah-panah itu untuk memasang pada busurnya dan menembaknya. Ia hanya melihat hujan panas seolah-olah tercurah dari langit. Untuk beberapa saat, Arjuna terpesona dan dalam hatinya kepahlawanan serta keterampilan Dharitawarman yang muda dan perkasa itu. Pahlawan bangsa Kuru itu masih tersenyum-senyum menghadapinya. Sebaliknya anak muda itu menerjang meliuk-liuk dengan bengis bagaikan seekor ular yang sedang marah. Arjuna pun sedikit gembira karena serangan lawannya yang dahsyat itu tidak sampai menyentuh dirinya. Sampai sedemikian jauh Arjuna memang tidak menghadapi lawannya dengan sungguh-sungguh. Dhananjaya tidak ingin membunuh lawannya yang hebat ini. Namun, Dharitawarman terus-menerus menghujamkan panahnya kepada Arjuna. Sekejap lengah tidak dapat dilakan lagi sebatang anak panah menancap dalam-dalam menembus tangan yang memegang Gandiwa itu. Arjuna kaget, tangannya gemetar, genggamannya melemah, dan panah Gandiwa itu terlepas dari tangannya. Busur panah yang terletak di tangan itu jelas terlihat bagaikan biang lala. Busur Indra yang melengkung di langit apabila hujan ringan turun dari langit. Ketika busur yang dipegang oleh Arjuna itu terlepas, Dharitawarman tertawa terbahak-bahak dan mengejek Arjuna dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Timbullah kegusaran Arjuna. Diusapkan darah yang meleleh di tangannya dan diangkat kembali busurnya. Setelah itu meluncurlah ribuan anak panah menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Terjadilah kegaduhan dan kepanikan di pihak lawan. Mereka yang melihat dengan jelas kehebatan panah Arjuna itu bersorak-sorak kagum. Arjuna benar-benar marah. Ia berdiri bengis bagaikan Yama sendiri. Melihat keadaan menjadi sangat berbahaya, semua pasukan Trigatra menyerbu dari segala penjuru mencoba melindungi Dharitawarman. Arjuna menjadi semakin marah karena serangan ini. Segera diperintahkan 18 orang pengawal pilihannya maju menyerbu. Panah-panah pasukan pengawal tidak kalah hebatnya. Ujung-ujungnya terbuat dari besi keras dan merupakan duplikat dari panah Indra itu. Pasukan Trigatra kacau melarikan diri. Dhananjaya Arjuna menghujani mereka yang melarikan diri itu sambil tertawa. Prajurit-prajurit kereta Trigatra melarikan diri ke segala jurusan dan tidak berani menyerang kembali. Akhirnya, terdengarlah mereka berseru ditujukan kepada pahlawan penghancur pasukan Samsaptaka di medan Kuruksetra. Kami menyerah. Perintahkanlah kami, oh Arjuna. Kami akan jalankan semua perintah paduka, oh pahlawan bangsa Kuru. Mendengar seruan penyerahan itu, Arjuna lalu menjawab, "Selamatkanlah jiwamu, oh Raja, dan tunduklah kepada kekuasaan kami." Bagaimanakah kisah Arjuna selanjutnya dalam pengembaraannya mengawal kuda kurban itu ke seluruh penjuru dunia? Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengetahui kisah pengembaraan Arjuna selanjutnya. Terima kasih.